Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah terjadinya perubahan mendadak ini, itu masih mengejutkan monster tua dewa asli yang mengambil tindakan, dan bahkan monster tua yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Sepertinya dia pun terlihat ada ketidakpercayaan di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 8 sosok lain di sampingnya yang melihat pemandangan itu tercengang, dan ada juga rasa ketakutan yang terpancar di wajah mereka. Seharusnya transformasi tubuh mencapai 100.000 kaki. Hanya ada sejumlah kecil dari klan dewa asli alam leluhur yang dapat melakukannya. Dan itu hanya dapat dilakukan setelah mereka mencapai usia yang sama dengan saya. Jadi tidak mungkin bagi anak ini melakukan transformasi tubuh 100.000 kaki. Mata monster tua itu sambil tersenyum pahit. Bahkan Fenseng yang melihat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena adegan itu benar-benar sudah di luar imajinasinya. Bagaimana bisa seseorang menjadi begitu kuat hanya dalam 1000 tahun? Jelas ini tidak mungkin. Bagaimanapun kualifikasi Raja Dewa Asli ke-13 ada bersama saya. Tapi, mengapa dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Memikirkan hal ini, pupil Fenseng semakin menyusut hingga seukuran mata jarum. Dan dia masih terus berdiri di belakang para monster tua memandangi sosok besar Tianlin di depannya, yang benar-benar berdampak besar pada jiwa Fenseng. Karena dengan tubuh yang mencapai 100.000 kaki, jika dia tidak berada di alam leluhur dewa asli, maka orang ini seharusnya memiliki fisik yang belum pernah muncul di klan dewa asli sebelumnya. Jadi, kita tidak bisa membiarkannya terlalu lama di sini, kata monster tua itu lagi. Mendengar itu, beberapa sosok saling memandang dan mata mereka membelalak setelah mereka mengingat sesuatu. Tubuh fisik dewa asli super raksasa kuno. Jika anak ini benar-benar memiliki tubuh fisik dewa asli super raksasa kuno, bukankah ukuran tubuhnya bisa lebih dari 100.000 kaki? Tapi bukankah tubuh fisik dewa asli super raksasa kuno telah menghilang untuk waktu yang lama? Apakah mungkin anak ini menyembunyikan kekuatannya? Tidak. Kecil kemungkinannya anak ini memiliki tubuh fisik kuno yang legendaris. Tetapi meskipun transformasi kali ini bukan dewa asli super raksasa, tampaknya kualifikasinya tidak hanya tidak lebih lemah dari kita, tetapi bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari kita. Iya, akan sangat disayangkan jika orang yang memiliki kualifikasi seperti itu di klan dewa asli dimusnahkan. Apa gunanya jika dia memiliki lebih banyak bakat? Bagaimanapun anak ini sulit dikendalikan. Jadi memaksanya untuk tetap tinggal di klan dewa asli hanya akan menjadi bencana di masa depan. Pada saat ini ada sedikit perdebatan di antara 9 sosok monster tua. Dan mereka masih menatap Tianlin dengan mata yang rumit. Namun mereka semua sepertinya memiliki pemikirannya sendiri. Setelah percakapan singkat ini, jika menilai dengan cermat dari kata-kata mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa kebanyakan dari mereka tidak bersedia mempertahankan Tianlin. Cepat, usir dia sekarang. Tunggu dulu, anak ini baru berumur 1000 tahun, tapi dia bisa mencapai tahap yang begitu menakutkan pada usia seperti itu. Lagi pula, dia adalah putra Raja Dewa Asli generasi ke-13. Jika dia biarkan pergi sekarang, dia bisa menimbulkan bencana bagi kita di masa depan. Jadi biarkan dia menyerah kepada klan Dewa Asli atau bunuh dia secara langsung. Setelah selesai berbicara, 9 sosok itu mengangkat tangan mereka. Tepat ketika melihat tubuh ratusan ribu kaki, semua orang memiliki mata yang rumit. Karena masing-masing dari monster tua ini memiliki pemikiran mereka masing-masing. Jadi mereka semua masih ingin mengambil tindakan pada sosok besar itu.
Dasar 9 lelaki tua sialan. Mereka benar-benar ingin menyerang seorang anak kecil. Pada saat ini, suara Raja Dewa Asli generasi ke-13 terdengar di telinga Xiaoyan lagi. Pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar itu tersenyum pahit, seolah-olah dia memberitahunya bahwa Tianling yang berumur 1000 tahun yang seperti anak-anak, jika dibandingkan dengan 9 monster berumur panjang. Apakah Xiaoyan yang merupakan monster tua juga terlihat seperti anak-anak di depan mereka? Apakah Anda benar-benar tidak ingin kembali ke klan Dewa Asli kita? Salah satu monster tua itu bertanya dengan suara yang dalam lagi, namun tidak terlalu berlebihan sehingga ada sedikit harmoni di mata orang tersebut. Sebelumnya, bukankah saya sudah mengatakan, saya hanya ingin mencari tahu keberadaan ayah saya, dan bagaimana bisa ayah saya meninggal? Suara pelan datang dari dewa yang sangat besar. Pada saat yang sama, Feng Xin juga telah mundur ke belakang 9 monster tua. Dalam pertempuran di masa lalu, Raja Dewa Asli generasi ke-13 meninggal dan kami juga sangat sedih. Bukan omong kosong, semakin kami berevolusi, maka semakin kecil untuk mengembalikannya. Jika Anda benar-benar menganggap diri Anda keberadaan yang kuat, jika Anda tidak mau kembali ke dalam klan, maka cepat atau lambat Anda juga harus menanggung akibatnya. Monster tua Wu berteriak tanpa menunjukkan belas kasihan. Tampaknya di matanya bahkan jika ukuran tubuh fisik Tianlin yang mencapai 100.000 kaki pun, dia sepertinya tidak dapat menganggapnya sebagai keberadaan yang luar biasa. Saya tidak mau kembali. Mendengar jawaban yang keluar dari mulut Tianlin, langsung membuat monster tua Wu dan beberapa monster tua lain yang berkumpul. Tahukah Anda siapa junior kita yang begitu mudah untuk kita ajak bicara? Sebelumnya tidak banyak orang di seluruh dunia yang berani berbicara di depan saya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara dingin keluar dari salah satu 9 monster tua itu. Bahkan dalam kata-katanya terlihat mendominasi dan tegas. Sudah lama sekali saya tidak begitu diremehkan oleh seseorang. Tapi terus pada akhirnya klan Dewa Asli Anda hari ini akan dihancurkan. Sebuah suara tiba-tiba keluar dari mulut Tianlin. Meskipun sekarang tubuh besar Tianlin belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Tepat ketika mendengar nada arogan Tianlin, ke-9 monster tua itu langsung mengerutkan kening. Meskipun Anda memiliki garis keturunan klan Dewa Asli dan Anda tidak tumbuh di klan, seharusnya Anda tidak boleh mengucapkan kata-kata tidak patuh seperti itu. Karena Anda keras kepala, Anda hanya akan mendorong situasi ini ke dalam lautan darah. Jadi hari ini, kami akan mengambil kembali garis keturunan Dewa Asli Anda. Tepat ketika suara jatuh, monster tua Wu menjadi orang yang pertama mengambil tindakan. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertepuk tangan ke arah roh surgawi yang panjangnya 10.000 kaki. Tiba-tiba sebuah cermin sebesar telapak tangan raksasa yang besar mampu menutupi 10.000 kaki. Yang membuat sosok tubuh fisik Tianlin yang sangat besar dengan cepat runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan meskipun Tianlin juga mengayunkan tinjunya untuk memblokir serangan tersebut. Namun karena celah kekuatannya terlalu besar, dia juga tidak dapat memblokirnya sama sekali. Anda menjadi orang yang terlalu sombong. Meskipun Anda adalah putra Raja generasi ke-13, Anda masih akan mati hari ini. Setelah suara itu keluar, tubuh fisik Tianlin terus-menerus meledak dan runtuh. Bagaimanapun perubahan kecil pada telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung untuk saat ini. Bahkan jika dia memiliki tubuh 100.000 kaki, dia tetap tidak mampu mengalahkan monster tua ini. Segera telapak tangan itu mencubit Tianlin di udara yang membuat daging dan darahnya meledak. Saat ini Tianlin diselimuti oleh tekanan tak terlihat, sehingga dia tampak sangat menyedihkan. Tidak masalah jika Anda membunuhnya. Jika anak ini mengetahui kebenaran tentang ayahnya, meskipun anak ini sangat berbakat, tapi yang terbaik adalah memberantas segala sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan.
Setelah beberapa pemikiran, ke-9 monster tua tersebut dengan cepat mencapai konsensus. Mereka sebagian kecil dari mereka tidak berpikir demikian. Namun sekarang sepertinya situasinya tidak bisa diubah. Sekarang seluruh klan dewa asli harus mati. Pada saat ini tubuh Tianling berlumuran darah. Dia sekali lagi meledak dengan raungan yang mengejutkan. Namun dalam ruangan ini sebenarnya menyebabkan ke-9 sosok itu mundur. Kemudian energi dan darah mereka melonjak dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, di bawah suara yang menderu, tubuh fisik Tianling masih terus membekas, yang membuat pupil dari 9 sosok monster itu tiba-tiba menyusut. Karena raungan mengejutkan Lin Tian barusan tidak mengejutkan mereka. Meskipun dalam hal kekuatan mereka masih dapat bersaing, tetapi sekarang sepertinya ada tekanan besar dari energi dan darah dewa asli mereka. Seolah-olah raungan ini memberitahu para klan dewa asli bahwa dia adalah raja yang sebenarnya. Dewa asli super raksasa kuno? Dia benar-benar dewa-dewa super raksasa kuno. Jika dia bisa tumbuh dewasa di masa depan, dia akan menjadi raja baru klan dewa asli kita. Dan dia mungkin bisa memimpin klan dewa asli kita keluar dari masalah. Melihat adegan yang begitu tiba-tiba, itu membuat 9 monster tua itu ragu-ragu. Tepat ketika 9 monster tua ingin bergerak, tiba sebuah cahaya biru menyapu ke arah sosok besar di udara. Cahaya biru itu langsung menembus jantung Tianling secepat guntur. Saat berikutnya, tubuh fisik Tianling yang diselimuti cahaya biru berhenti membesar, karena terus cahaya biru itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, yang membuat Tianling menyemburkan beberapa suap darah. Bahkan dan auranya dengan cepat menjadi lemah. Namun cahaya biru yang terlihat bukanlah datang dari monster tua Wu, tapi datang dari suatu tempat, dan cahaya biru ini sepertinya mengandung racun dan bisa membunuh dewa asli dalam sekejap. Segera Tianling menekan racun tersebut, namun tidak ada penyesalan sama sekali dalam hatinya. Setelah hidup sulit selama 1000 tahun, meskipun masih belum bisa memahami kebenarannya, dan sepertinya Tianling belum punya rencana untuk pergi sejak ia datang ke klan dewa asli. Pada saat yang sama, tiba-tiba sesosok tubuh berdiri di cabang bintang klan dewa asli, dan di antara alisnya sebuah tanda bintang 9 berkedip-kedip. Tapi selain ada tanda bintang, ada juga tanda yang menjulang di antara alisnya. Bahkan Xiaoyan juga membuka matanya saat melihat tanda ini. Dia teringat Ye Chun juga memiliki tanda ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.